Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gitu ya, tentang perencanaan bisnis pada mata kuliah pengantar bisnis ya. Ini tatap muka kita yang pertama. Nanti sasaran pembelajaran itu ada identifikasi stakeholder kunci yang terkait dengan bisnis. 2. Menjelaskan fungsi sebuah bisnis dan menjelaskan bagaimana membangun rencana bisnis. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat sebuah bisnis gitu ya. Nanti ada langkah-langkahnya seperti apa, nanti kita bahas. Ada 5 pemegang kepentingan kunci dalam sebuah perusahaan. Yang pertama owners gitu ya, atau bisa kita sebut mungkin tren saat ini adalah CEO atau presiden gitu ya, atau mungkin biasanya ada yang disebut dengan pimpinan gitu. Di sini tugasnya adalah mengorganisasi, mengelola, dan menanggung resiko bisnis. Yang kedua adalah kreditor. Jadi kreditor ini adalah penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat sebuah bisnis, modal belum cukup, itu kita bisa pinjam di kreditor. Atau mungkin juga nanti investor itu juga bisa menanam modal di bisnis kita. Yang ketiga adalah employees atau karyawan. Jadi karyawan ini direkrut untuk menyelenggarakan bisnis karena memang nanti karyawanlah yang menjalani sebuah proses bisnis ini ya. Terus yang keempat adalah supplier atau pemasok. Ini adalah penyedia material yang dibutuhkan untuk produksi. Jadi harus selektif saat memilih sebuah pemasok atau supplier gitu ya. Itu nanti akan berujung dengan proses bisnis di perusahaan kita. Terus yang kelima adalah customer atau pembeli. Jadi pembelian produk untuk memuaskan kebutuhan. Ini juga kita harus melihat target customer kita ini seperti apa. Tujuan manajer ada memaksimalkan nilai firma. Jadi bagaimana manajer ini harus memaksimalkan sebuah visi misi atau kualitas dari perusahaan tersebut. Dan 5 fungsi dalam perusahaan ada manajemen, 2 marketing, 3 accounting, 4 finance, dan yang kelima adalah information system. Ini adalah fungsi utama gitu ya dalam sebuah perusahaan. 3 keputusan perusahaan ada management decision, ada marketing decision, dan finance decision. Terus bagaimana kita langkah-langkah gitu ya untuk menciptakan sebuah bisnis. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan. Tapi ketika kita ingin mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, yang kita lakukan adalah riset pasar atau survei pasar. Misalnya kita merencanakan ingin memiliki bisnis di sekitar kampus. Nah, itu kita harus riset pasar. Oh, berarti sasaran pelanggan kita adalah mahasiswa. Nah, itu nanti kita cari bagaimana kebiasaan-kebiasaan mahasiswa atau mungkin keperluan-keperluan yang dibutuhkan seorang mahasiswa. Terus 2 adalah penilaian lingkungan perusahaan. Ini ada industrial, ekonomi, dan lingkungan global. Terus ada rencana bisnis, ini sebenarnya untuk siapa? Gitu ya. Yang pertama adalah untuk entrepreneur atau pengusaha itu sendiri. Yang kedua adalah investor dan kreditor. Ketika kita ingin sebuah investor menanam modal di perusahaan kita, berarti kita harus memiliki planning bisnis yang cukup bagus dan meyakinkan bahwa bisnis kita ini berjalan di masa depan gitu ya, atau menguntungkan di masa yang akan datang. Terus apa yang akan disediakannya? Uraian terperinci menyangkut bisnis yang diusahakan mencakup jenis pelanggan, kompetisi, dan fasilitas perlu untuk produksi. Terus bagian rencana bisnis, di sini kita bisa membuat sebuah bisnis gitu ya. Dan yang pertama adalah ringkasan eksekutif, yang kedua adalah latar belakang perusahaan, nanti bagaimana gambaran perusahaan kalian, itu ingin seperti apa. Terus ada tim manajemen, atau bisa kita sebut struktur organisasi ya. Yang keempat adalah rencana keuangan, nanti keuangannya dari awal sampai akhirnya seperti apa, dari modalnya gitu ya. Terus ada 5 rencana pemasaran, kita promosinya ini seperti apa. Ini adalah kunci dari
bagaimana produk kita ini laku atau tidaknya. Terus yang keenam ada analisis lokasi. Kita lokasinya misal tadi ada di daerah kampus, itu kita harus menganalisis bagaimana mungkin saingannya, terus ada kompetitornya gitu ya, terus mungkin masalah harga itu juga bisa kita dari analisis lokasi. Dan yang terakhir adalah rencana manufaktur, dan bagian ke-8 adalah appendix. Rencana bisnis di bagian manajemen itu ada satu struktur organisasi. Jadi bisa mengidentifikasi siapa jadi pemimpinnya, terus mungkin bagian keuangan gitu ya. Jadi mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan firma. Jadi mengapa harus ada suatu organisasi? Itu berarti sudah menentukan posisi mereka di mana dan job desk mereka apa. Ya, jadi sudah jelas antara posisi dan job desk ini. Jadi nanti itu adalah sebuah kewajiban seorang karyawan. Terus ada produksi nanti bagaimana tentang prosesnya gitu ya. Mungkin juga dari pemasokannya ini seperti apa gitu ya. Pemilihan supplier dari proses, terus mungkin nanti pendistribusiannya ini adalah di bagian produksi. Terus sumber daya manusia ini terkait dengan karyawan yang nanti akan direkrut. Nah, jadi nanti bagaimana kita menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Di sini karyawan gitu ya, itu adalah sebuah kunci utama dari sebuah bisnis, karena memang mereka yang melakukan sebuah proses bisnis gitu ya, semua proses bisnis. Jadi harus kita mencari yang tepat untuk mengisi di setiap proses bisnis yang ada. Di bagian pemasaran ada target market. Target market tadi sudah saya katakan bahwa kita harus melihat sasaran pelanggan kita ini siapa. Nah, di sini kita bisa mendeskripsikan atau menggambarkan profil dari pelanggan sasaran kita, gitu ya. Kalau tadi kita ingin berada di sekitar kampus, berarti sasaran pelanggan kita adalah mahasiswa. Nah, ini semua kebiasaan atau mungkin kebutuhan seorang mahasiswa bisa dideskripsikan dalam target market. Terus ada produk karakteristik, ya, ciri-ciri produknya seperti apa, itu harus dideskripsikan. Mungkin tentang keunggulannya, gitu ya, manfaatnya, atau mungkin tentang harganya. Pricing, terus harga produk. Distribusi, bagaimana nanti produk itu bisa didapatkan oleh pelanggan. Terus promosi, bagaimana nih pemasarannya gitu ya, yang ditawarkan atau yang akan dilakukan oleh sebuah pebisnis. Di bagian keuangan ada kelayakan gitu ya. Jadi ketika kita melakukan atau melaksanakan sebuah bisnis, kira-kira biaya dan manfaat bisnis ini layak atau tidak untuk dijalankan, gitu ya. Untung atau tidak untuk kedepannya, gitu ya. Bisa atau tidak menggaji seluruh karyawannya. Nah, ini harus kita pikirkan gitu ya, ketika kita ingin sebuah bisnis, kelayakan ini harus dirancang dengan matang-matang, karena memang nanti akan membawa nasib orang banyak, nasib kita sendiri sebagai owner gitu ya. Yang utama adalah nasib dari perusahaan yang kita buat gitu. Terus ada keuangan perusahaan, jadi ini mungkin dari awal, dari modalnya gitu ya, dari mungkin spesifik awal produknya ini dia membutuhkan biaya berapa. Nah, ini dari awal sampai akhir keuangan harus dideskripsikan. Terus pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis ada potensi penghasilan, gitu ya. Tadi sudah saya katakan juga kelayakannya itu seperti apa. Kita harus melihat potensinya ke depan. Apakah sebuah bisnis ini bisa berjalan sampai misalnya 5 tahun ke depan. Ketika baru gitu kita harus merencanakan, kita harus memprediksi 5 tahun ke depan ini potensinya seperti apa. Gitu ya. Terus ada permintaan produk dan jasa itu nanti juga. Terus biaya produksinya, dan keseluruhan potensi kemampuan laba.